Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Kimia Koloid. Sekarang kita akan coba membahas soal berikutnya. Di sini kita punya soal ya. Kakak bacakan dulu seperti biasa untuk soalnya. Penerapan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain satu, pembentukan delta di muara sungai. Atau yang kedua, proses cuci darah. Yang ketiga, penggumpalan lateks ya. Atau yang keempat, penggunaan norit untuk obat sakit perut. Yang kelima, sorot lampu bioskop pada udara berasap. Nah, pertanyaannya adalah contoh penerapan sifat koloid yang merupakan sifat dari koagulasi adik-adik ya. Apakah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, ataukah E4 dan 5 gitu ya. Nah, adik-adik kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita sebelum bahas kita tulis dulu di sini jawab yuk. Ayo kan kita coba bahas bareng-bareng ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk koloid ini memiliki salah satu sifat yaitu koagulasi. Ya. Jadi koagulasi ini ya adalah pengendapan dari koloid adik-adik. Jadi koagulasi, ingat jika ada istilah koagulasi, adik-adik ingat dengan istilah penggumpalan atau pengendapan. Ya, jadi sebelum proses pengendapan atau koagulasi biasanya didahului dengan proses penggumpalan terlebih dahulu ya, atau flokulasi. Nah, adik-adik kenapa koagulasi ini terjadi pada koloid? Karena pada proses koagulasi ini koloid itu bergabung satu sama lain, jadi dia semakin besar. Karena dia semakin besar, otomatis dia akan tertarik oleh sifat dari gravitasi adik-adik ya. Nah, ada dua cara adik-adik untuk mengalami atau untuk mengkoagulasikan dari koloid ini. Yang pertama dengan cara mekanik atau kimia. Nah, tapi pada soal ini adik-adik yang ditanya adalah penerapan sifatnya. Jadi kita lihat dulu salah satu contohnya di sini ada pembentukan delta di muara sungai. Nah, untuk pembentukan delta di muara sungai, ya adik-adik itu adalah salah satu contoh dari sifat koagulasi dari koloid ini adik-adik ya. Jadi untuk pembentukan delta memang betul bahwa dia adalah salah satu sifat dari koagulasi, gitu ya. Nah, kenapa terjadi koagulasi? Karena ketika lumpur-lumpur atau pasir yang berasal dari sungai itu ketemu di muara itu ada banyak sekali kation yang berasal dari air laut. Nah, kebanyakan sifat dari koloid dari pasir atau lumpur itu negatif. Sedangkan air laut itu banyaknya positif adik-adik. Jadi ketika mereka bertemu di muara, itu akan terendapkan atau mengalami proses koagulasi. Gitu ya. Nah, contoh soal berikutnya adalah proses cuci darah. Ya, adik-adik jangan lupa untuk proses cuci darah ini adalah dialisis. Ya. Nah, untuk penggumpalan lateks, nah di sini sifatnya atau kata-kata yang digunakan sudah penggumpalan. Ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa sifat yang dimanfaatkan adalah koagulasi. Dan untuk penggunaan norit untuk obat sakit perut itu adalah sifat dari adsorpsinya. Ya. Kemudian untuk lampu sorot di bioskop ini adalah salah satu contoh dari sifat efek tindalnya adik-adik. Ya. Jadi jika kita lihat untuk penerapan sifat koloid ya, yang memiliki sifat koagulasi itu adalah yang pertama, itu satu. Yang kedua ini adalah nomor 3 adik-adik. Jadi 1 dan 3 jawabannya adalah B. Begitu ya. Baik adik-adik, kembali lagi bahwa untuk koagulasi itu karena partikel koloidnya kehilangan muatan akibat ditambahkan senyawa kimia yang menghilangkan muatannya. Jadi kalau tadi partikel koloidnya negatif, ketemu air laut yang bermuatan positif jadi hilang netral. Nah, akibat itu mereka bergabung satu sama lain membentuk partikel yang lebih berat sehingga turun oleh gaya gravitasi begitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu. Jangan lupa bahwa untuk soal ini jawabannya adalah B begitu ya.
Baik adik-adik, kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.